Halo, what's up guys? So, welcome back to Besindo Cars lagi. Yes, kita lagi ada di dalam mobil BYD Seal. Ini gue lagi mau jalan ke rumah karena kita bakal pasang aksesoris. Ya, seperti yang kalian bisa lihat di judul ya, kita bakal pasang aksesorisnya si Auto Project. Karena mereka baru ada rilis beberapa produk aksesoris baru buat BYD Seal. Dan gue penasaran, gue pengen pasang di mobil ini. Jadi kita langsung aja, sekalian ini pasangnya bakal di rumah. Karena mereka juga ada home service. So, ini gue mau jalan pulang dari kantor. Kita gas aja. Lanjut di rumah. Let's go. Oke guys, ini kita udah di rumah, mobilnya udah siap, tinggal nungguin tim dari Auto Project-nya aja datang untuk pasang. Cuma kalau gue bisa spill sedikit, yang gue paling penasaran tuh adalah aksesoris suction door-nya ya. Jadi itu adalah yang nyedot di pintu kayak mobil-mobil premium ya, yang Alphard gitu-gitu, yang mana ya kalau kalian taruh pintunya nggak usah dikencengin, jadi taruh aja pelan, dia akan nyedot sendiri. Dan gue sendiri ngerasa gue bakal kepake karena gue punya anak sekarang, dan pintu dari BYD Seal ini kan lumayan berisi ya, berat ya gitu ya. Jadi cukup ditemperin aja, nggak usah ditutup dengan kenceng gitu kan, dia akan langsung nyedot. Plus ya yang efek lainnya pastinya ya bikin mobilnya terasa jadi lebih mewah gitu kan. Nah makanya kita akan coba pasang aja ke BYD Seal ini, dan nanti kita lihat sama beberapa aksesoris lain juga nih yang gue juga pesen. Ada lip spoiler belakang, ada charger juga yang mana gue juga pengen ganti karena charger mobil atau holder mobil bisa dibilangnya bawaannya yang gue pasang kemarin tuh kurang oke, agak suka gampang goyang dan ujung-ujungnya jadinya ya gue pengen coba yang satu ini karena yang punya Auto Project ini menarik, ada fitur tambahannya juga. Oke guys, tim Auto Project-nya udah datang ya, jadi disiap-siapin dulu nih. Banyak kayaknya perkakas yang bakal dipakai, so ya kita lihat. Takutnya kesorean sih, tapi udah nggak hujan lagi. Yuk. Ini panel interiornya berat dan peredamnya lumayan ya. Oke, sandarin dulu biar aman. Nah ini dia nih yang paling menarik nih, magnetic phone holder with wireless charger. Dan kalau kalian lihat ya, bentuknya juga sebenarnya mirip kayak phone holder gue, jadi jepit di layar. Tapi uniknya nih, kalau kalian lihat, nah ini bagian belakangnya nih, jadi harusnya layarnya tetap bisa belok ke vertikal, dan ya cara jepitnya dia lebih secure sih ya. Nah, nanti kita cobain. Itu modul vakumnya ya Pak ya? Iya. Udah plug and play ya, lubangnya udah disiapin ya? Sudah. Oke, itu dia, tinggal dibaut aja jadi ya? Ini tinggal yang nyedot. Oh, dia yang nyedotin itunya. Oke. Oke guys, jadi kemarin prosesnya lumayan ya, semalaman. Jadi ini udah keesokan harinya, dan gue juga udah testing semua aksesoris yang dipasang, ada total 5. Dan gue pengen bahas dulu mulai dari yang bagian interior. So, ya langsung aja kita cek dari yang dalam. Oke, kita mulai dari yang paling gua tunggu-tunggu, yaitu ini dia, stand HP sekaligus wireless charger ya. Yes, jadi ini sistem kerjanya dia dijepit di monitor head unit dari mobil kalian. Jadi kalau mobil kalian tuh pakai head unit yang model layar tancap begini ya. Jadi itu bisa dijepit di bagian belakangnya, ini ada pengencangnya, dan dia itu jepitnya juga di 2 sisi. Ya, jadi kalian bisa lihat nih di letter L begitu. Dan ini chargernya adalah charger wireless yang mana dia pakai MagSafe. Jadi kalau iPhone kalian ini ya support sama MagSafe dari iPhone 12 ke atas, dan casingnya juga support, ini kalian bisa tempel dan dia akan langsung ngecas. Nah, ngecasnya juga pakai sistem MagSafe ya. Nah, kalau kalian pakai HP Android, itu kalian juga dikasih stiker untuk nempelin si magnet bulat ini.
di bagian belakang HP kalian. Tapi ya rata-rata sekarang HP-HP yang baru-baru udah ada casing yang ada magnetnya ya. Jadi kalau kalian pengen ya beli casing yang ada magnetnya aja dan make sure HP kalian support wireless charging. Tapi kalau kalian pakai ini juga sebagai stand doang juga menurut gua ini solid banget ya. Bener-bener kokoh dia itu ya dibandingin gue punya sebelumnya tuh yang agak-agak goyang. Ini dipakai di jalanan yang agak-agak kerata gitu sama si strong. Magnetnya kuat dan ada lampunya juga nih, jadi pas malam lumayan kelihatan. Nanti gue kasih shotnya sedikit aja ya pas lagi agak gelap. Nah ini untuk chargingnya sendiri bisa fast charging ya sampai 15 watt. Jadi kalau HP kalian support nih kayak iPhone support 15 watt, Samsung juga support 15 watt, ini bakalan ngecasnya lumayan lah, bisa buat nambahin baterai selama kita perjalanan. Walaupun memang bukan yang kencang-kencang banget, tapi udah lebih dari cukup lah istilahnya gitu. Sip, itu tadi yang pertama dari charger. Kita lanjut ke yang berikutnya ada di belakang gua ini. Oke, jadi next adalah ini dia, si headrest ya. Headrest yang mana kalian bisa adjust nih, naik turunnya gitu. Nah ini gua sebenarnya sebelumnya gue tuh ada pakai headrest juga, yang mana sekarang ada dipakai di bantal samping ini. Kenapa gue pindahin ke situ? Karena gue itu nggak suka, nggak cocok pakai itu. Tapi dipakein yang ini guys, ternyata gue cocok loh. Dan gue sendiri jujur awalnya gue agak skeptis, tapi setelah gue pakai baru oh iya ternyata ini enak ya. Dan ini juga ada fitur tambahan ya, terutama di bagian belakang. Dia itu ada holdernya, yang mana kalian bisa pakai buat jepit tablet sama jepit HP, yang mana cocok banget buat anak-anak mungkin kalau lagi di belakang, misalnya perjalanan jauh bisa buat nonton iPad gitu ya, atau nonton pakai HP. Yang mana ya emang karena modelan seatnya BYD ini yang katanya modelan pocong ya, jadi agak susah nyari aksesoris yang bisa ngejepit HP. Nah si headrest Auto Project ini support keduanya, jadi asik juga ya, bisa naik turun dan bantalnya juga empuk banget. Dan ya gue bisa berani bilang, berani rekomen lah, dan mereka juga Auto Project juga berani ngasih money back guarantee. Katanya kalau kalian nggak cocok sama bantal ini bisa dibalikin dan kalian dapat uang kembali, bisa dapat refund lah istilahnya kayak gitu. Jadi itu tadi yang kedua di bagian headrestnya. Yang ketiga adalah di bagian bawah nih. Kalau kalian lihat ya, ada bantal juga buat lumbar support, yang mana gue juga awalnya gue udah beli yang merek-merek biasa ya. Gue taruh di belakang, nanti gue kasih kalian lihat aja. Cuma yang Auto Project ini ternyata lebih enak, harus gue bilang. Kenapa lebih enak? Karena desainnya memang lebih proper. Ya kalau yang sebelumnya yang gue pakai itu dia bantalnya lumayan tebel di bagian tengahnya ini, yang mana jadinya bikin kursinya tuh kayak bulky, yang jadi nggak enak, nggak nyaman gitu dipakai. Nah kalau si Auto Project ini sebenarnya lumayan slim ya, nggak tipis tapi kayak pas aja gitu. Dan dia juga pakai memory foam, jadi ngerasa support di bagian pinggang itu lebih ada dibandingin sama kursi bawaannya BYD sendiri gitu. Jadi menurut gue sih ini juga boleh banget kalau kalian yang ngerasa kalau kursinya kurang cocok di pinggang kalian ya, kurang support, ini bisa jadi tambahan yang oke. Secara desain dia tipis ya, nggak terlalu yang sampai bulky dan mengganggu kali ya secara posisi duduknya. Sip, itu tadi yang dari interior ya, ada charger, ada headrest, sama ada si lumbar support atau pillow-nya ini ya. Sekarang kita ke bagian luar. Nah, ini ada yang seru juga. Oke, untuk bagian eksterior gua nambahin satu ini, yaitu ducktail, ekor bebek. Gua nggak tahu kenapa namanya ducktail, tapi ini kayak spoiler yang kecil kayak gitu ya di bagian belakang. Dan ini sendiri gue masih di konsep yang gue pernah share sebelumnya dengan dual tone, jadi gue pengennya warna hitam. Sebenarnya dia ada pilihan warna karbon juga, jadi kalau kalian pengen yang karbon itu bisa pilih yang itu. Dan ini sistemnya sendiri cuma di double tape aja ya, jadi dia nggak ada yang di bore. Double tape-nya juga gue lihat kuat banget, dan ini secara desain juga minimalis ya, tipis. Di tengahnya kayak ada bagian yang kosong gitu, mana bisa kasih emphasis ke logo BYD-nya. Oke, jadi itu untuk spoiler atau ducktail-nya. Dan yang terakhir nih, yang paling keren, yaitu si suction door. Gue tunjukin ke kalian. Oke, jadi kemarin itu prosesnya lumayan panjang karena ya yang satu ini, suction door-nya. Jadi ya kalau kalian tahu mungkin mobil-mobil Eropa, mobil-mobil premium ya ada fitur yang kayak gini ya. Jadi kalian tinggal tempel aja dan pintunya langsung masuk sendiri gitu. Dan itu kemarin memang prosesnya lumayan panjang karena dia mesti buka si door trimnya, dia mesti ada sedikit modul yang dipasang ya. Tapi memang kalau gua cek secara overall itu plug and play, jadi nggak ada kabel yang dipotong. Dia menggunakan fuse-nya, itu master fuse-nya juga dia udah ada emang spare untuk aksesoris. Jadi nggak bakal berpengaruh sama kelistrikan mobil ya, nggak bakal ngangusin garansi. Kalau nggak mau dipakai ya tinggal gampang dicopot aja. Cuma memang ya itu tadi prosesnya lumayan panjang karena kan 4 pintu mesti dibongkar semua. Dan gue sendiri sempat nyobain megang si door panelnya BYD ini solid banget ya, ada peredamnya juga.
juga, makanya peredaman mobilnya juga bagus. Cuma ya ini bikin efek premiumnya lebih berasa lagi sih gue bilang ya. Jadi kalau ke pintu belakang nih, sama juga. Pas kita taruh gini, langsung nyedot aja juga. Cuma memang kita juga tetap bisa kalau kalian pengen tutup pintu kayak biasa. Ya, walaupun gue sedikit dengar kayak ada kliknya sedikit gitu. Karena memang di bagian dalamnya ini, dia nambahin motor di bagian sini ya. Kayak ada satu lapis gitu ya kalau kalian lihat ya. Nah, itu ada motornya, jadi dia otomatis nyedot vakumnya tadi. Sama di bagian si pintunya ini ada tambahan tuh ya, satu lempeng besi itu. Ya, biar dia agak sedikit lebih maju, yang mana mengakomodasi tadi mesinnya yang ada di dalam si pintunya tadi. Jadi ya intinya, kalau tinggal dipakai, ya udah nyedot langsung seperti itu. Nah, untuk door suction ini sendiri, memang saat ini masih tersedianya buat BYD Seal aja. Tapi katanya model-model lain juga bakal coming soon. Jadi kalian bisa komen aja kalau kalian pengen mobil kalian dipasangin si suction door ini ke Auto Project. Sekalian juga, gue juga akan taruh ya nomor di kolom deskripsi kalau kalian pengen kontak, pengen pasang aksesoris-aksesoris dari Auto Project tadi. Cek aja langsung di link deskripsi di bawah. Sekalian kalau kalian pengen nanya harga, tanya aja semua di sana biar lebih lengkap. Oke guys, paling itu tadi 5 aksesoris Auto Project yang gue pasang di BYD Seal gue. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian ada yang mau ditanyain, kita diskusi aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan boleh kasih jempol kalau kalian suka videonya. Dan juga subscribe ke Best Indo Cars. Dan itu aja, nama gue Marvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao! Mantap!